sholat fihi di dalam baju itu muttafaqun. Ini tentang haid. Darah haid jika menemui baju, maka kita usahakan dia darahnya itu dihilangkan, bisa dikerik atau kita basah, kemudian dibasahin, kemudian dicuci. Kalau bekasnya masih ada, maka hukumnya tidak menjadi masalah. Nah, ini kita membahas tentang haid. Karena di sini nggak ada dalam masalah haid. Dalam perempuan itu ada 3 darah yang keluar. Mungkin ibu-ibu masih ingat ya. Yang pertama ada darah haid. Oh, nifas ya. Ya udah, yang kedua nifas. Yang ketiga ada namanya darah istihadah. Darah penyakit. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan dalam kondisi sehat dan bukan karena melahirkan. Ini namanya darah haid. Dan warnanya itu hitam pekat. Saya nggak pernah tahu tak? Belum. Saya dari kitab dibilangnya begitu. Gitu. Yang nggak tahu lah, pokoknya ibu ngerti. Yang suami juga insya Allah. Darah haid. Haid itu adalah paling sedikitnya lailah, yaumun wa lailah, sehari semalam. Paling minimumnya adalah sehari semalam. Paling banyaknya adalah itu 15 yauman. 15 hari. Asyara yauman. Ini minimum. Ini maksimum. Batas lumrahnya orang mengalami haid itu adalah 6 atau 7 hari. Sab'un au tis'u yauman. 6 atau 7 hari. Jadi kalau ada darah haid keluar kurang dari 1 hari 1 malam, maka hukumnya adalah langsung menuju sini, yaitu darah istihadah. Kalau lebih dari 15 hari, maka kelebihannya masuk ke dalam istihadah. Kalau keumumannya ini yang keumuman. 15 hari ya. Ya, 15 hari. Ya. Masih ya? Siap. Gitu ya. Ini umumnya 6 atau 7 hari. Nifas itu adalah darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Hukumnya adalah hukum ininya yaitu lahzotan, sebanyak sekali keluar, kecil sedikit. Nifas paling sedikit adalah lahzotan, sekali keluar. Paling banyak adalah situna yauman, 60 hari. Paling umum adalah arba'ina yauman, yaitu 40 hari. Kalau ada nifas lebih dari situna yauman, berarti masuknya darah istihadah. Enggak, minimalnya paling minimal sekali keluar, jadi enggak ada minimal. Minimalnya sekali keluar lah. Kalau ini kan ada minimalnya sehari semalam. Jadi darah istihadah adalah darah yang keluar selain darah haid dan darah nifas. Paham? Semua hukum haid ini adalah najis. Harus dicuci, yang seperti tadi. Maka hukum najisnya adalah mutawassithah. Kalau ada rupanya tadi caranya dikerok dulu, dibasahin dengan air, dicoba dihilangkan, kemudian dibasuh. Kalau nanti ada bekasnya, maka tidak menjadi masalah karena sudah diusahakan. Begitupun nifas. Sedangkan darah istihadah. Sedangkan kita lihat haid dan nifas, orang tidak boleh sholat, tetapi dia harus hati-hati. Kalau istihadah, maka dia harus sholat.
Gimana coba misalkan haid? Gini, yang perlu diperhatikan adalah begini. Jika orang punya haid, ini harus hati-hati ya, karena di ini nggak dibahas mengenai haid. Jadi haid itu, jika seorang waktu zuhur ini datangnya berapa? Jam 12.42. Saya ingat saya, nggak tahu sekarang 42 ya. Haid datang jam 12.45. Maka ada 3 menit. Jika belum melakukan sholat setelah masa suci, zuhur ini harus diganti. Paham? Ya, jadi, karena dia masih 3 menit nih. Jadi, misalkan zuhur datang jam 13.42. Masuk waktu zuhur. 12.42 di sini di Jerman. Kemudian haidnya datang 13.45. 12.45. Kemudian kok belum sholat? Masih ada kadar kita bisa melakukan Allahu Akbar, belum sholat. Maka ketika masa suci, hukum yang zuhurnya itu harus diganti ketika dia suci. Hukum. Paham ya? Sebaliknya, jika masa suci datang, paham ya? Salah ya? Ini harus kita perhatikan pada hati-hati. Kalau misalkan waktu asar datang jam berapa? Waktu asar 14.30. 14.30. Berhenti haid itu jam 14.28. Berhenti haid. Kalau atau 14 berapa misalkan? 14.28 terlalu kenapa? 12 katakanlah 12.28. Mampu dia sholat, mampu dia mandi, kemudian wudu dan mengucapkan Allahu Akbar, tapi dia kemudian datang waktu asar, maka zuhurnya harus diganti. Paham? Jadi gini, datang kalau 14.28 terlalu mepet. 14 misalkan 14.15 gitu kan? Ada 15 menit. Masa suci selesai nih, ada waktu 15 menit. 15 menit itu cukup untuk mandi, cukup untuk wudu dan mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian datang waktu asar. Maka hukum zuhurnya ketika dia belum melaksanakan sholat, hukum zuhur menanti zuhurnya ini, zuhurnya wajib diganti. Jadi sholatnya 2, zuhur dan asar. Masih masuk waktu zuhur. Tambah 3 ada yang foto ya. Kalau tadi kode tambah 3 aja. Makanya harus hati-hati nih, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Makanya ini di sini bicara hukum. Beda kalau dia waktunya sangat kenap tapi 2 menit misalkan mandi, wudu dan Allahu Akbar tidak cukup, maka tidak menjadi masalah. Ini perhitungannya adalah mandi berapa menit, mandinya bukan mandi yang apa namanya, mandi yang cukup lah istilahnya, bukan mandi yang secukupnya, hukumnya syaratnya terpenuhi, wudu terpenuhi dan kata Allahu Akbar bisa terpenuhi. Paham ya itu insyaallah ya. Termasuk mengenai haid adalah berkaitan